Ya, selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Kita sekarang memasuki minggu ke 14, minggu ke-14 kalau kita hitung UTS-nya, kalau enggak tanpa UTS kita hitung minggu 13 gitu ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya untuk di kelas riset ini kita masih ada 3 pertemuan lagi dengan hari ini. Nah, di sini kita ubah formatnya sedikit ya teman-teman, beda dengan yang dulu pernah saya sampaikan di awal kelas riset. Kalau kalian itu di akhir kelas itu untuk ujiannya adalah kelompok gitu ya, mengerjakan. Karena kondisinya seperti ini, kita tidak bisa turun lapangan, maka kemudian saya berdiskusi dengan dosen pengajar riset di kelas yang lain. Akan lebih efektif kalau kelas ini untuk tugas akhirnya kita fokuskan sebagai bagian dari persiapan skripsi gitu, karena endingnya dari riset itu kelas riset mulai dari kalian dulu MPS, MPK Kuanti, MPK Kuali sampai kelas sekarang riset komunikasi strategis adalah kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk mengerjakan riset untuk skripsi terutama gitu ya. Jadi kita ubah sekarang konsepnya untuk kalian mempersiapkan proposal skripsi. Nah, jadi saya berharap kalian memikirkan dengan matang-matang. Kalian itu kan semester depan pasti sudah ada yang KKL, ada yang skripsi, atau dua-duanya mungkin. Nah, jadi kalian sudah bisa dari sekarang. Nanti setelah kalian key-in, sudah dapat dosen pembimbing, sudah punya minimal satu proposal yang bisa diajukan gitu. Jadi datang tidak dengan tangan kosong, walaupun nanti misalnya ada penyesuaian, perubahan dan lain-lain, tapi minimal sudah memulai gitu ya. Nah, jadi 3 pertemuan ini saya akan memberi sedikit banyak materi untuk menulis proposal penelitian sebagai output kalian di kelas riset ini dan nantinya untuk ujian akhir. Jadi ending terakhirnya tinggal kalian kumpulkan di tugas ujian akhir semester. Hanya proposalnya saja, jadi tidak sampai ke lapangan gitu ya. Tapi saya harap kalian sudah memikirkan dengan serius karena ini bisa jadi embrio yang bisa kalian kerjakan nanti untuk skripsi kalian. Nah, untuk proposal penelitian sendiri teman-teman, kadang-kadang pertama kali orang atau mahasiswa tuh bingung, saya mau penelitian apa ya gitu. Nah, sebenarnya kalian pikirkan, selama kalian sudah kuliah 3 tahun ini, apa sih satu bidang, satu kata mungkin yang paling menginspirasimu sebagai topik yang akan kamu teliti? Kenapa? Karena menurut saya skripsi itu merupakan sebuah challenge gitu ya. Dikerjakan sendirian, tanpa teman, tanpa kelompok, dan dosen pembimbing hanya membimbing. Jadi tidak yang ketemu rutin terus-menerus gitu ya. Kalian datang syukur, kalian nggak datang nggak dicari gitu ya. Jadi pilihlah topik yang memang kalian sukai, kalian minati. Karena kalau tidak akan memakan waktu lama karena udah nggak suka kerjain sendirian, dosen pembimbingnya susah ditemuin misalnya. Nah, ini akan membuat kalian lebih lama untuk mengerjakan skripsi kalian. Jadi pilih dulu topik yang kamu sukai. Apa ya kira-kira selama 3 semester ini? Duh, susah banget Bu. Apa ya Bu? Banyak banget saya sukanya. Atau saya nggak tahu suka apa gitu. Selama ini kayaknya semuanya nggak ada yang menarik. Bisa juga kayak gitu. Nah, saran saya tulis kata yang terbesit di benakmu sebanyak-banyaknya. Dari sekian banyak kata itu mungkin satu yang paling kamu suka atau mungkin pas dengan apa yang kamu minati selama 3 tahun kuliah di prodi komunikasi ini. Ini misalnya saya tulis ya, saya suka Instagram, saya suka YouTube, saya suka branding, saya suka copy, saya suka ngomongin strategi, humas, media, hoax, fashion, iklan, TV, sepeda, bahkan saya tulis semuanya gitu. Nah, nanti dibaca lagi kemudian mana sih yang paling akan saya minati untuk saya teliti. Dan tentunya apakah kemudian ada isu menarik yang bisa diteliti di situ. Ingat, tidak ada ide yang jelek. Jadi kalian jangan ragu. Masa aku nulis ini sih, jangan-jangan jelek ya gitu. Apa menariknya? Enggak.
Tinggal kalian gali sisi menariknya apa, atau isu yang menarik apa, isu yang seksi apa, isu terbarunya apa. Nah, tinggal kalian rangkai, nantinya itu akan menjadi ide yang baik. Kesulitannya memang sekarang adalah beberapa mahasiswa tidak peka dengan permasalahan. Ini masalah bukan sih gitu. Kalau saya bisa jelaskan yang namanya masalah belum tentu itu problem. Belum tentu itu negatif, tapi masalah dalam penelitian adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang ingin dibuktikan, sebuah tren dan lain-lain, gitu ya. Jadi ketika kita menyebutkan masalah bukan sesuatu yang negatif, enggak selalu negatif, gitu ya. Bisa jadi itu malah justru baik dan ingin kita jadikan contoh, itu juga jadi masalah, gitu ya. Sulit untuk menjadi peka dengan permasalahan kalau kalian kurang membaca. Jadi tips saya pertama adalah kumpulkan ide sebanyak mungkin dari internet. Kalian gampang googling aja sekarang, gampang banget. Zaman dulu saya ngerjain skripsi tahun 2008, kebayang nggak? Nggak ada internet. Internet itu cuman ada di harus ke warnet dulu misalnya ya, dan itu pun mahal banget di warnet, jadi nggak mungkin lama-lama. Atau di perpustakaan kampus yang komputernya antri gitu, jadi susah banget. Jadi kebanyakan harus baca buku. Kalau sekarang kalian buka internet bisa dari HP, bisa dari gadget, dari iPad, dari laptop, gampang sekali dan internet ada di mana-mana. Nah, saran saya langsung kalian googling topik penelitian di internet yang kalian tadi, misalnya kalian pengen penelitian tentang Instagram, ya udah googling aja penelitian terkait dengan Instagram. Lalu kalian baca-baca. Kalau kalian tidak membaca, tidak tahu, apakah kalian tidak akan peka ini masalah atau bukan sih, ini menarik atau enggak sih, itu tidak bisa diajarin teman-teman ya. Nah, setelah baca-baca dari internet, kalian buka yang lebih serius, buka jurnal-jurnal ilmiah. Bisa jurnal ilmiah online, misalnya Sage, atau Taylor and Francis, atau misalnya Bank Bahasa Indonesia tuh jurnal ilmu komunikasinya Atma Jaya gitu ya. Atau kalian baca materi-materi di perpustakaan atau skripsi sebelumnya yang ada di perpustakaan online kan juga bisa. Nah, lalu setelah kalian baca jangan lupa baca kesimpulan. Karena kesimpulan itu sebenarnya further research. Jadi ke depannya apa sih yang kurang dari penelitian ini yang bisa kita teliti, yang bisa peneliti lain teliti. Nah, jadi bagian further research itu justru bisa menjadi pengembangan dari penelitian yang sudah ada, kita bikin yang baru. Lalu mulai tulis. Lalu setelah kamu menulis, ide yang banyak tadi mulai disortir, diurutin, diprioritaskan, dirangkai dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, ini saya kasih link untuk kalian cari resources. Nah, bisa masuk ke ini, ke Atma Jaya, ini ada syarat-syaratnya. Nah, di perpustakaan Atma Jaya ini bisa akses macam-macam teman-teman. Bisa jurnal ilmiah, bisa akses skripsi, tesis, dan lain-lain. E-book juga ada gitu ya. Jadi kalian tinggal cari di sini saja. Lalu selanjutnya, nah tadi ya baca-baca jurnal penelitian, skripsi sebelumnya, tesis, disertasi bahkan itu merupakan sarana untuk kita belajar dari yang terbaik, learn from the best. Sehingga kemudian kalian akan mengerucut pada 1, 2, atau 3 tulisan ilmiah yang menurutmu bagus, mulai dari ide hingga penulisannya. Tapi ingat, learn from the best bukan berarti kita nyontek ya. Kita mempelajari caranya dia, topiknya dia, dan kita kembangkan lagi dengan cara tadi lihat further research-nya, kesimpulannya. Kita bisa kembangkan lagi. Topiknya mirip, tapi tidak sama. Gitu ya. ATM. Pernah dengar nggak? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi tidak pernah kita namanya plagiat, nyontek. Enggak, kita modify idenya. Nah, sekarang membuat proposal penelitian. Pada dasarnya yang namanya penelitian tuh isinya tuh ini teman-teman, IMRAD singkatannya. Introduction, Methods, Result, Analysis, Discussion. Di introduction, di pendahuluan itu latar belakang biasanya kalian cerita tentang apa sih, siapa, mengapa, kapan penelitian itu dilakukan, kenapa sih ini menarik atau penting, metodenya seperti apa, ya, metode kuanti, kuali, survei, wawancara gitu-gitu kan.
Terus hasilnya seperti apa, lalu hasil itu dianalisis dan didiskusikan. Sebenarnya tuh itu aja isinya, cuman imperat itu tadi. Nah, sebelum bikin proposal nih, ini biasanya titik pertama yang dibingungin oleh mahasiswa. Ada mahasiswa datang tempat saya bawa 12 judul. 12 judul ini apakah semuanya dipahami? Tidak. Gitu ya. Jadi saya tes dulu. Oke, yang mana yang paling kamu pahami akhirnya? Dia milih 2. Oke, saya challenge dari 2 ini. Saya tes lagi. Dia milih 1. Artinya ketika membuat judul pun kalian tuh masih abstrak, masih kayak di awang-awang. Butuh challenge, butuh pendalaman lagi untuk benar-benar memahami yang kalian mau tuh apa. Judul merupakan kepala karangan atau nama yang dipakai untuk menunjukkan suatu tulisan, sehingga dia memiliki kekuatan untuk menjelaskan singkat tulisanmu itu tentang apa. Nah, tidak ada aturan baku mengenai tulisan judul, cuman umumnya tuh ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Ini what, apa yang menarik dalam karya ilmiah, dan how to-nya. Umumnya seperti itu, tapi tidak harus ya. Ada yang cuman satu bagian aja. Ini contoh nih. Ini misalnya ini umumnya nih. Strategi public relation dalam mempertahankan citra perusahaan. Ini khususnya, jadi how to-nya. Studi bagian humas PT Gudang Garam. Nah, gitu. Misalnya. Ini contoh aja ya. Nah, lalu judulnya kok kayak gitu banget sih gitu. Nah, ini sekarang saya bantu membuat judul yang seksi gitu. Kenapa seksi? Ya biar nggak gitu-gitu aja gitu. Nah, ini ada yang ngasih tips nih. Buat judulnya dalam pertanyaan. Do they really mean it? A rhetorical analysis of apologies for scientific. Ini judul penelitian bisa gitu. Atau buat pernyataan pernyataan sebenarnya yang unik. Birds, Labs, and Twins, gitu ya judulnya. Lalu hyper commercialized sport media and gender ideology, gitu. Atau kalau ini caranya sederhana banget. Kata kuncinya apa? Digabungin dalam sebuah kalimat, gitu. Jadi gabung-gabungin. Hasilnya ini beberapa contohnya seperti ini. Jadi sebelumnya nih judulnya nih. Tema pesan poligami dalam film Berbagi Suami. Analisis isi pada film Berbagi Suami karya Nia Dinata. Terdengar seperti judul skripsi gitu ya. Nah, kemudian dibikin kata tanya. Misalnya ya, maukah aku dipoligami? Analisis isi pada film Berbagi Suami karya Nia Dinata. Kenapa dibutuhkan anak judul? Karena dengan judul yang ini saja tidak jelas. Sehingga anak judul ini memperjelas apa yang mau diteliti. Gitu. Lalu ini judul kedua, misalnya, hubungan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pemirsa terhadap pilihan acara televisi. Wow, skripsi banget ya judulnya ya. Ketika diubah nih jadi lebih sederhana. Ketika pemirsa memilih, kan seru kan? Wah, kayak judul buku nih. Tapi di bawahnya ada penjelasannya. Gitu. Jadi ada anak judulnya. Nah, ini bisa dilakukan teman-teman jadi tips untuk kalian nanti bikin judul skripsi supaya seru, bikin kayak gini. Nah, lalu setelah kalian bikin judul, kalian masuk ke introduction. Di bagian introduction itu merupakan pendahuluan. Jadi latar belakang kenapa sih ini penelitian penting untuk ditulis, untuk dibaca, untuk diteliti. Dan biasanya pendahuluan ini menjawab what and why. What penelitiannya apa, why ini harus diteliti. Nah, kalau di skripsi, biasanya urutannya latar belakang, habis itu tujuan, rumusan masalah, manfaat. Sorry, ini kebalik. Harusnya rumusan masalah dulu, tujuan sama manfaat. Gitu. Tapi part yang paling susah adalah bikin latar belakang ini sebenarnya. Nah, lalu di latar belakang ada beberapa tips nih teman-teman. Tulisan kalian tuh nggak harus panjang-panjang banget kok. Santai aja gitu. Nggak ada kok minimal latar belakang 15 halaman, latar belakang 20 halaman, nggak ada. Asal menjelaskan, itu aja sih. Lalu jangan menulis hal-hal yang basa-basi banget, gitu, nggak penting. Jadi langsung to the point, dan berikan fakta-faktanya. Makanya di latar belakang banyak sekali meminta fakta, sumbernya dari mana, karena tidak bisa menuliskan asumsi. Gitu. Lalu misalnya bisa menggunakan pertanyaan paragraf pertama yang mengarahkan pada judul. Jadi menjembatani dengan judul. Tadi judulnya misalnya iklan digital travel tour
Gitu. Lalu pertanyaannya, apakah yang terbesit dalam benak Anda ketika mendengar istilah digital? Misalnya, dia memancing keingintahuan dari pembaca. Nah, pendahuluan juga bisa mengungkapkan pertanyaan apa sih sebenarnya yang mau dijawab dalam penelitian ini. Gitu. Misalnya ngomongin tentang local product. Dia bilang, produk lokal seringkali dianggap sebelah mata, namun sebenarnya semua itu dikarenakan kurang efektifnya metode pemasaran yang dilakukan. Sehingga dalam penelitian ini saya akan membahas terkait dengan metode pemasaran yang paling tepat untuk produk lokal. Misalnya kayak gitu. Yaitu pendahuluannya. Bu, konkretnya gimana sih cara bikin pendahuluan? Saran saya kalau kamu masih bingung bikin latar belakang, kamu coba deh bikin mind mapping gitu ya. Mind mapping membantu membuat kerangka informasi bisa visual dan bisa menyeluruh. Ada beberapa orang yang lebih mudah nih kalau pakai mind mapping. Biasa juga dengan menggunakan kata atau kalimat utama yang diletakkan di tengah-tengah. Misalnya tadi digital. Nah, lalu anaknya apa aja? Anak-anak kalimat utamanya apa aja? Gitu, dengan dibikin cabang-cabang di sekelilingnya, bisa dikasih garis, hiasan, gambar, dan lain-lain. Bisa kreatif mungkin, bisa sesederhana mungkin, tergantung kalian sukanya kayak gimana. Yang penting membantu otak kalian ini untuk memetakan permasalahan gitu. Ada beberapa software yang bisa dipakai untuk menggunakan untuk membuat mind map, tapi kalau misalnya enggak, kalian gambar tangan aja, nggak apa-apa. Nah, lalu setelah itu, bentar, kok nggak bisa. Nah, ini contohnya mind map ya, ya kayak cabang-cabang gitu loh, cabang-cabang. Jadi ide utamanya apa, lalu ide kedua, maksudnya anaknya ya, anak idenya apa, 2, 3, 4, gitu. Ini contoh lagi lebih konkret. Misalnya ini ngomongin saving energy. Saving energy itu dengan kita organisasinya diurusin, office equipment-nya harus dibikin lebih efektif lagi, ngurangin penggunaan AC, lighting, sampah, dan lain-lain. Oke, lalu misalnya kalau kaitannya dengan pemasaran, komunikasi pemasaran digital, ide utamanya ya. Oke. Lalu ide pertama yang akan harus kalian munculkan apa misalnya? Kalau saya sih bayangannya saat ini keberadaan internet gitu, keberadaan internet, revolusi industri. Nah, itu tren saat ini dimunculkan di sini, jumlah pengguna internet gitu ya. Jadi tren internet, keberadaan internet yang mempengaruhi dong komunikasi pemasaran digital misalnya. Lalu yang kedua, komunikasi pemasaran digital digunakan untuk apa? Oh, internet tuh ada untuk membantu memasarkan produk gitu. Produk yang dulunya kayak gini, sekarang kayak gini nih gitu. Nah, lalu yang ketiga kita ngomongin persaingan pasar misalnya. Bisa, atau mau langsung fokus ke beberapa penelitian sebelumnya juga bisa. Lalu ide keempat, apa yang kamu tawarkan dari penelitianmu ini yang beda dengan yang sebelumnya, misalnya kayak gitu. Gitu ya, bayangan saya sih kayak gitu, teman-teman. Semoga clear ya. Pokoknya kalian baca-baca dulu. Nanti kalau kalian sudah banyak baca, kalian mulai akan punya bayangan gimana caranya bikin latar belakang. Gitu, karena latar belakang ini adalah titik awal. Jadi judul sama latar belakang titik awal untuk kalian bisa mengerjakan yang namanya proposal penelitian. Nah, untuk tugas akhir semesternya teman-teman silahkan, ini saya bikin rada longgar waktunya karena kondisinya juga sedang corona, sedang self distancing, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, harapannya kalian punya waktu 3 minggu nih sebelum ujian akhir semester untuk mempersiapkan proposal penelitian. Dan sifatnya individu. Kenapa sih Bu individu? Karena kan harapannya bisa kalian gunakan untuk skripsi. Kan skripsi nggak ada yang kelompok, semua individu gitu ya. Nah, untuk tugas akhir semester nanti formatnya cuman gini aja teman-teman. Cover, latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, sama metode penelitian. Gitu. Gampang banget. Kalian baca-baca aja dulu, pasti nanti akan kebaikan. Untuk minggu ini kalian cicil dulu, teman-teman. Jadi nggak usah langsung dikerjakan sampai belakang gitu ya. Cicil aja dulu, cover itu maksudnya judul ya. Nah, dibikin covernya, lalu latar belakang.
Idealnya kalau berdasarkan pedoman skripsi itu 1.000 sampai 2.000 kata. Kalau per halamannya itu spasi 1,5, itu isinya sekitar 250 kata, berarti sekitar 4 sampai 8 halaman. Gitu sih bayanganku, jadi nggak perlu panjang-panjang banget. Lalu habis itu rumusan permasalahannya apa? Gitu ya. Nah, jadi minggu ini kalian cicil, tapi tidak harus dikumpulkan minggu depan. Tapi harapan saya kalian sudah mulai menulis minggu ini, karena kalau kalian mulai menulis nanti seminggu sebelum UAS akan sangat berat sekali. Gitu ya. Jadi dicicil sekarang. Minggu ini tugas kalian mulai dari bikin judul, latar belakang, sama rumusan masalah. Nah, minggu depan akan ada materi lain lagi, sehingga kalian bisa mulai cicil yang lain lagi. Nah, saya juga harus ingatkan bahwa semua tugas kalian nanti akan diproses menggunakan Turnitin untuk cek plagiasi. Jadi jangan sekali-sekali copy paste plek keteplek sama persis sama apa yang kalian baca. Ingat caranya parafrase. Jadi dibahasakan ulang. Tadi pagi Budi makan jeruk. Ya jangan tulis sama gitu ya. Bisa diolah. Caranya gimana? Budi adalah seorang anak yang berasal dari kota Yogyakarta dan biasanya dia menyukai makan buah-buahan. Salah satu buah-buahan yang disukainya adalah jeruk. Sama kan intinya, tapi dibahasakan ulang gitu. Sehingga saya perlu tekankan di awal, apabila ditemukan plagiasi di atas 25%, maka nilai UAS otomatis akan saya nolkan. Gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau kalian sudah pakai parafrase, nggak mungkin kena plagiasi. Kalau kalian cuma copy paste, pasti akan saya temukan plagiasi. Gitu ya. Oke teman-teman, ini materi untuk minggu ini. Selamat mengerjakan, selamat mencari ide, selamat menulis gitu ya, dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi.